Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, Ibu akan langsung kepada materi biar lebih cepat ya. Menjelaskan dalam materi. Oke. Nah, mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan yang dimaksud adalah begini, bagaimana produsen itu melakukan perusahaan, bagaimana melakukan pengelolaan dan mendistribusikan aliran informasi yang diperoleh secara berkelanjutan. Untuk apa? Untuk keberlangsungan perkembangan perusahaan. Nah, sistem informasi pemasaran itu terdiri dari 3 bagian. Ada orang, ada peralatan, ada prosedur. Ya, bagaimana mengumpulkan, memilah, memilih, menganalisa dan mengevaluasi. Serta bagaimana mendistribusikan informasi yang dia dapat. Nah, lingkungan yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yaitu lingkungan internal, eksternal. Nah, dari data-data yang diperoleh ini dilakukanlah riset pemasaran. Nah, pertama, catatan internal dan intelijen pemasaran. Pemasaran itu harus memiliki catatan internal penting, ya, baik mengenai pesanannya, penjualannya, harga, biaya, tingkat persediaan, piutang, dan lain sebagainya. Yang terdiri atas apa saja ini loh? Ada siklus pesanan sampai dengan pembayaran. Bagaimana proses pesanannya, bagaimana proses pembayaran, itu harus catatan penting ini bagi seorang marketing, ya. Ada sistem informasi penjualan, ya. Ada database, gudang data dan panggilan data. Data gudang data ini apa? Untuk mengecek adanya persediaan daripada barang. Kemudian harus memiliki sistem intelijen marketing. Sistem intelijen marketing dimaksud di sini adalah bagaimana melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk menemukan dan melakukan perkembangan baru, memotivasi distributor, pengecer dan perantara. Ya. Membentuk panel penasihat pelanggan, ya, memanfaatkan sumber daya pemerintah, memberikan informasi dari pemasok luar, menggunakan feedback pelanggan online untuk mengumpulkan intelijen kompetitif. Contohnya ini, data ini dibutuhkan seperti apa? Kalau kita habis transaksi di pasar perantara, Gojek, Grab, Shopee dan lain-lain, terutama Gojek dan Grab, itu kalau kita sudah bertransaksi GoFood, pasti di sana akan ada pertanyaan, apakah Anda puas dengan pelayanan driver? Apakah Anda puas dengan produk kami? Nah, begitu juga produk yang lain, Shopee juga pasti dia akan memberikan customer service-nya akan menanyakan itu, walaupun customer service-nya secara online. Nah, data-data tersebut itu adalah data intelijen yang diperoleh oleh customer service, di mana data-data tersebut akan menjadi masukan bagi si penasehat perusahaan dari sisi marketingnya. Nah, penasehat pelanggan siapa? Konsumennya. Kalau dia mengatakan jangan jualan produk ini karena produk ini tidak bagus. Saya pernah bertransaksi salah satu pasar perantara, ternyata saya dibohongin, ya, disuruh harganya cuma 500, ternyata setelah saya bayar harganya menjadi 1 juta. Bu, ini ternyata di luar biaya pengiriman, padahal di awal sudah yang apakah chatnya kan ada chat, apa sudah termasuk biaya pengiriman? Oh tidak, udah Bu, sudah semua paket. Begitu transaksi ternyata belum pengiriman. Setelah sudah saya kirim, ternyata barang itu dikatakan barangnya barang tidak berizin Bu, black market. Jadi Ibu dikenakan sanksi sekian, harus bayar sekian, nambah lagi ya, saya nggak mau. Nah, itu saya keluhkan dan saya sampaikan kepada tokonya, sehingga itu menjadi sanksi bagi toko dan sekarang tokonya sudah diblokir. Nah, itu loh penasehat, konsumen menjadi penasehat bagi produsen. Oke. Menganalisa lingkungan itu yang dimaksud adalah bagaimana perusahaan mampu mengenali dan merespon dari kebutuhan dan yang tren saat ini di masa
masyarakat sebagai konsumennya. Kebutuhan dan tren itu adalah arah dan urutan kejadian mempunyai momentum yang durabilitas. Sekarang trennya apa? Orang ingin bertransaksi cepat, mudah, dan produk yang dibeli berkualitas. Karena apa? Kondisi COVID saat ini. Itu trennya loh saat ini ya. Kemudian perusahaan harus bisa mengidentifikasi kekuatan utamanya. Perusahaan memiliki 6 kekuatan perusahaan. Ya, jika memang bisa mengumpulkan informasi semaksimal mungkin dari 6 kekuatan ini, yaitu demografi, sosial budaya, teknologi, politik, alam, dan ekonomi. Penjelasannya begini, lingkungan demografis adalah menjadi kekuatan utama gawe masar untuk mengetahui populasi karena sebagai pembentuk massa karena populasi di sini adalah masyarakat sebagai pembentuk pasarnya. Nah, demografi itu apa? Harus mengetahui pertumbuhan populasi dunia, bauran usia populasi masyarakat. Apakah masyarakatnya lebih banyak berusia produktif ataukah berusia sudah manula? Pasar etnis dan pasar lainnya, apakah di lingkungan tersebut ada pasar etnis dan pasar lainnya? Kemudian yang ketiga, apakah masyarakatnya ada kelompok terdidik? Ya, karena lebih banyak kelompok terdidik atau tidak? Karena terdidik atau tidak itu akan menentukan strategi marketing bagi perusahaan. Apakah masyarakatnya itu polanya pola rumah tangga? Apakah perubahan geografis dalam populasi itu harus diketahui? Misal begini. Demografi itu kan kondisi masyarakat. Di Tengger sana kondisinya dingin, ya. Masyarakatnya, mohon maaf, lebih banyak beragama di luar Islam, Hindu. Nah, kalau di sana Anda berjualan kurma, kira-kira laku nggak? Laku mungkin, tapi sedikit, ya. Karena di sana berbeda masyarakatnya, ya, berbeda masyarakatnya. Bukan menjadi satu budaya untuk makan kurma. Lingkungan ekonomi menjelaskan kondisi perekonomian masyarakat. Nah, lingkungan ekonomi ini terdiri dari bagian yaitu kondisi perekonomian. Apakah masyarakatnya lebih senang menabung ataukah lebih senang berhutang atau lebih senang berkredit ketika bertransaksi. Kemudian kekuatan distribusi pendapatan masyarakat dan dunianya. Ya. Nah, ini harus diketahui. Kayaknya masyarakat kita lebih senang berhutang. Kalau coba kamu lihat pasar perantara, tanpa datang ke toko, tanpa memberikan apa-apa, kita sudah diberi kesempatan untuk Shopee Play later ya, bisa hutang. Ya, bisa hutang ketika membeli di toko Shopee secara online, ya kan? Nah, itu contohnya. Berarti masyarakat lebih senang berhutang. Ya, salah satu contoh. Lingkungan sosial dan budaya, yaitu pandangan tentang diri sendiri, pandangan tentang orang lain, pandangan tentang organisasi, pandangan tentang masyarakat, tentang alam dan alam semesta. Sudah ada alam ke alam semesta. Alam itu tentang geografis ya. Nah, kalau alam semesta itu beserta isinya. Jadi ini sepertinya sepele tapi ternyata berdampak luar biasa terhadap budaya. Misalnya begini. Kalau di Cikarang ini daerahnya panas ya, maka masyarakat lebih suka menggunakan pakaian yang tidak terlalu tebal ya, yang menyerap keringat. Kalau di Cikarang di sini Anda menjual jaket hangat yang tebal berbulu, tidak akan laku karena kondisinya panas alamnya, ya kan? Maka kebiasaan masyarakat, budaya masyarakat Cikarang otomatis akan berbeda, lebih suka menggunakan pakaian yang tipis daripada jaket tebal ya. Lingkungan alam, sumber daya alam, cuaca dan lain sebagainya. Ya, ini yang berikutnya, sumber daya alam, cuaca dan kekuatan yang kelima itu adalah lingkungan teknologi. Ingat tuh ya, lingkungan alam, mohon maaf. Lingkungan alam ini yang keempat itu adalah terdiri sumber daya alam dan cuaca ya. Jadi ini harus perhatikan ya. Jangan jualan pakaian kebaya di negara Jepang, nggak laku. Ya, kan alamnya berbeda, cuacanya berbeda, nggak laku. Kalau di sana jualnya pakaian kimono, berbeda kan. Nah, ini alam berpengaruh sekali. Ya.
Jangan jualan pakaian kaos cengcut di Tengger, Bromo, nggak laku. Yang harus Anda jual apa? Ya jaket tebal, itu kan berbeda. Lingkungan teknologi, perhatikan lingkungan teknologi ini adalah adanya kecepatan perubahan yang semakin tinggi, ya cepat. Sekarang apapun menggunakan teknologi, termasuk cara mengajar saya ini menggunakan teknologi, karena kondisi situasi tidak memungkinkan, teknologi harus maksimal ya. Peluang inovasi yang tak terbatas, dosen harus penuh dengan inovasi ya. Kemudian yang ketiga, anggaran yang bervariasi. Kalau menggunakan Zoom berapa, kalau mahasiswa lihat ke YouTube berapa, kalau nah itu harus diperhatikan. Lingkungan, inilah namanya lingkungan teknologi. Yang terakhir adalah lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik dan hukum ini merupakan sebagai perusahaan, sebagai pengusaha, sebagai seorang marketing harus tahu peraturan bisnisnya seperti apa. Jangan berjualan narkoba karena secara peraturan bisnis memang menguntungkan bisnisnya ya, keuntungannya besar, tapi produk narkoba itu dikategorikan adalah produk yang melanggar hukum, yang tidak bisa dijual secara bebas. Ganja itu nggak salah, ganja itu banyak manfaatnya ketika digunakan secara sesuai kebutuhannya. Tapi ketika berlebihan maka itu produk menjadi produk yang tidak legal, ya. Nah, harus tahu peraturan bisnis. Pertumbuhan kelompok berkepentingan khusus. Nah, ini pertumbuhan kelompok ya berkepentingan khusus. Saat ini ngetrennya apa? Pertumbuhan. Kalau dulu orang itu beli secara online itu hanya orang-orang tertentu ya. Tapi sekarang wah enggak, rata-rata masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan mencari kemudahan dan keamanan. Maka kebutuhan khusus ini lebih besar loh dampaknya ya kan. Nah, ini yang dimaksud dengan mengumpulkan informasi, di mana informasi yang dikumpulkan akan menjadi satu riset pemasaran. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya jika ada pertanyaan silakan disampaikan baik melalui media YouTube ataupun di media diskusi di kampus. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.